Janji Allah, ketika ujian adalah jalan pulang kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hatimu hari ini? Apakah kamu sedang lelah tapi tetap memaksa diri untuk bangun di sepertiga malam? Jika iya, jangan anggap itu hal biasa. Karena jika satu tanda ini muncul, bisa jadi tahajudmu tidak sedang sia-sia. Dengarkan sampai akhir. Mungkin inilah jawaban yang selama ini kamu tunggu. Boleh jadi jawaban Allah tidak datang seperti yang kita minta, tapi seperti yang paling kita butuhkan. Ada banyak orang yang bangun di sepertiga malam. Ada banyak orang yang berdiri, ruku, lalu sujud. Namun, tidak semua tahajud memiliki rasa yang sama. Sebagian orang selesai tahajud, lalu kembali tidur tanpa perubahan apapun. Sebagian lagi bangun subuh dengan hati yang berbeda. Bukan karena masalahnya langsung hilang, bukan karena doanya langsung terkabul, tetapi karena ada sesuatu yang Allah sentuh di dalam hatinya. Jika kamu termasuk orang yang sedang berjuang menjaga tahajud, dengarkan ini pelan-pelan, karena bisa jadi apa yang selama ini kamu rasakan bukan perasaan biasa. Banyak hamba Allah mengira doa yang diijabah itu harus selalu ditandai dengan rezeki besar, urusan yang langsung selesai, atau keajaiban yang terlihat mata. Padahal, seringkali jawaban Allah datang lebih halus dari itu. Ia datang tanpa suara, tanpa tanda besar, tanpa perubahan drastis di luar, tetapi terasa jelas di dalam dada. Dan inilah yang sering tidak disadari oleh orang-orang yang sedang diuji. Tahajud bukan hanya tentang meminta. Tahajud adalah tentang kedekatan. Dan ketika Allah menerima tahajud seorang hamba, seringkali yang pertama diubah bukan keadaannya, melainkan hatinya. Jika setelah tahajud kamu mulai merasakan satu hal ini, maka jangan remehkan. Karena ini adalah tanda awal yang sangat halus, namun sangat dalam maknanya. Tanda itu adalah ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Bukan karena hidupmu tiba-tiba mudah, bukan karena masalahmu langsung selesai, tetapi karena hatimu tidak lagi segelisah sebelumnya. Masalah yang sama masih ada, ujian yang sama masih berjalan, namun hatimu tidak lagi memberontak seperti dulu. Dulu kamu bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Sekarang, pertanyaan itu pelan-pelan berubah menjadi, bagaimana aku harus menjalaninya dengan benar? Perubahan ini sangat kecil, bahkan sering tidak kamu sadari. Namun inilah perubahan yang sangat menentukan arah hidup seseorang. Ketika Allah mengijabah doa tahajud seorang hamba, tidak selalu dengan memberi apa yang diminta, tetapi dengan menguatkan hati untuk menerima takdirnya. Karena tidak semua hamba siap menerima jawaban dalam bentuk nikmat, sebagian justru diselamatkan dengan ketenangan. Coba kamu renungkan, sebelum kamu menjaga tahajud, betapa mudah hatimu tersulut emosi, betapa berat dadamu memikirkan masa depan, betapa sering kamu merasa sendiri, meskipun dikelilingi banyak orang. Namun setelah kamu mulai bangun di sepertiga malam, meski belum rutin, meski masih jatuh bangun, ada sesuatu yang berubah. Kamu mulai bisa diam. Kamu mulai bisa menahan diri. Kamu mulai berkata, "Ya Allah, aku tidak paham rencanamu, tapi aku percaya Engkau Maha Baik." Kalimat ini tidak lahir dari logika. Ia lahir dari hati yang disentuh oleh doa malam. Dan disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira doa belum diijabah karena keadaan belum berubah. Padahal bisa jadi Allah sudah menjawabnya dengan cara yang lebih besar, menyelamatkan hatimu dari keputusasaan. Tahajud yang didengar langit tidak selalu membuat hidupmu langsung terang. Namun, ia membuat langkahmu tidak lagi gelap. Kamu masih berjalan di jalan yang sama, masih melewati ujian yang sama. Namun kini,
kamu berjalan dengan keyakinan, bukan lagi dengan ketakutan. Dan inilah yang membedakan orang yang tahajudnya diterima dengan orang yang sekadar menjalankan rutinitas. Orang yang tahajudnya diterima, perlahan tidak lagi sibuk menyalahkan takdir. Ia sibuk memperbaiki diri. Ia tidak lagi sibuk bertanya, kenapa Allah belum menjawab? Melainkan bertanya, bagaimana agar aku tetap dekat dengan Allah dalam keadaan apapun? Jika kamu merasakan tanda ini, jangan berhenti. Karena ketenangan ini adalah awal, bukan akhir. Ini adalah pintu pertama. Masih ada tanda-tanda lain yang jauh lebih dalam, yang sering muncul setelahnya. Namun sebelum kita lanjut ke tanda berikutnya, izinkan aku mengajakmu merenung sejenak. Jika malam ini Allah masih membangunkanmu, jangan anggap itu kebetulan. Jika hatimu masih digerakkan untuk berdoa, itu bukan tanpa alasan. Dan jika kamu merasakan ketenangan setelah tahajud, meski hidup belum berubah, bisa jadi itulah jawaban pertama dari langit. Tulis di hatimu, bukan di lisan. Jika tanda pertama adalah ketenangan, maka tanda kedua ini seringkali muncul setelah ketenangan itu menetap. Tanda ini tidak selalu terasa indah. Bahkan pada sebagian orang, ia justru terasa menyakitkan di awal. Namun justru disinilah letak kejujurannya. Tanda kedua bahwa tahajudmu mulai diijabah adalah Allah mulai memperlihatkan siapa dan apa yang selama ini menjauhkanmu darinya. Bukan untuk menghukummu, bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk membersihkan jalan hidupmu. Banyak orang tidak siap dengan tanda ini, karena mereka mengira doa yang didengar Allah hanya akan mendatangkan hal-hal yang menyenangkan. Padahal ketika Allah benar-benar mendekat, Ia seringkali membersihkan dulu sebelum memberi. Membersihkan hati, membersihkan niat, membersihkan hubungan, bahkan membersihkan rasa bergantungmu kepada selainnya. Coba perhatikan hidupmu dengan jujur. Apakah setelah kamu menjaga tahajud, kamu mulai merasa tidak nyaman dengan hal-hal yang dulu terasa biasa? Hal yang dulu kamu nikmati, kini terasa hampa. Percakapan yang dulu membuatmu betah, kini terasa melelahkan. Kesibukan yang dulu kamu banggakan, kini terasa menguras jiwa. Ini bukan kebetulan. Ketika tahajud seorang hamba mulai diperhatikan Allah, ia perlahan dijauhkan dari hal-hal yang melalaikan, bukan dengan paksaan, tetapi dengan rasa. Rasa tidak nyaman, rasa jenuh, rasa kehilangan minat. Dan di titik ini banyak orang salah paham. Mereka mengira hidupnya sedang memburuk. Mereka mengira sedang diuji lebih berat. Padahal bisa jadi Allah sedang menyelamatkannya secara diam-diam. Karena tidak semua yang menyenangkan itu baik, dan tidak semua yang terasa pahit itu buruk. Ada orang yang doanya belum diijabah, karena jika dikabulkan, ia akan semakin jauh dari Allah. Namun ada juga orang yang doanya mulai diijabah, lalu Allah lepaskan satu persatu hal yang membuatnya lalai. Itu sebabnya, sebagian orang justru merasa hidupnya berubah setelah ia menjaga tahajud. Bukan berubah menjadi mudah, tetapi berubah menjadi lebih jujur. Ia mulai melihat dirinya apa adanya, mulai menyadari kelemahannya, mulai sadar betapa sering ia bergantung pada manusia. Dan kesadaran ini seringkali menyakitkan. Karena ego tidak suka dilucuti, karena hati tidak suka dipisahkan dari hal-hal yang sudah lama ditempeli. Namun, justru disinilah letak rahmat Allah. Allah tidak ingin kamu datang kepadanya dengan hati yang penuh gantungan. Ia ingin kamu datang dengan hati yang bersih. Maka jangan heran jika setelah tahajud, kamu mulai merasa ingin menjauh dari dosa yang dulu terasa ringan. Bukan karena kamu menjadi suci, tetapi karena hatimu mulai peka. Dosa yang dulu terasa kecil, kini terasa berat. Ucapan yang dulu mudah keluar, kini terasa mengganjal. Ini bukan karena kamu sok baik, ini karena hatimu sedang dijaga. Dan penjagaan ini tidak akan datang jika tahajudmu hanya sekedar gerakan tubuh.
Ia datang ketika sujudmu jujur, ketika air matamu tulus, ketika doamu tidak lagi dipenuhi tuntutan, melainkan kepasrahan. Namun, dengarkan baik-baik bagian ini. Jika kamu merasakan tanda kedua ini, jangan terburu-buru mengeluh. Jangan berkata, "Kenapa setelah tahajud hidupku terasa semakin sepi?" Karena sepi itu bisa jadi ruang untuk Allah mengisi hatimu. Allah tidak akan memenuhi hatimu selama Ia masih penuh dengan selainnya. Dan terkadang, pengosongan itu memang terasa sunyi. Ada hubungan yang menjauh, ada rencana yang tertunda, ada harapan yang tidak jadi terwujud. Namun di balik semua itu, Allah sedang mengajarkan satu hal yang sangat mahal. Bergantung hanya kepadanya. Orang yang tahajudnya didengar, perlahan tidak lagi takut kehilangan manusia. Karena ia mulai mengenal Tuhannya. Ia mulai paham bahwa yang pergi bisa diganti, yang hilang bisa kembali. Tetapi jika Allah pergi dari hati, tidak ada apapun yang bisa menenangkan. Dan saat kesadaran ini tumbuh, kamu akan melihat satu perubahan lain. Kamu tidak lagi sibuk membuktikan dirimu kepada manusia, tidak lagi haus pengakuan, tidak lagi terlalu peduli penilaian. Bukan karena kamu kuat, tetapi hatimu sudah punya tempat bergantung. Inilah tanda yang sering diabaikan. Padahal justru inilah tanda bahwa doa malam itu tidak jatuh ke tanah. Ia naik, ia diterima, ia bekerja perlahan di dalam hidupmu. Jika kamu sedang berada di fase ini, jangan mundur. Jangan berhenti hanya karena rasanya tidak nyaman. Karena setelah pembersihan, akan datang penguatan. Dan setelah penguatan, akan datang pertolongan dengan cara yang tidak pernah kamu sangka. Jika pada bagian sebelumnya kita berbicara tentang ketenangan dan pembersihan, maka pada bagian ini kita akan masuk ke tanda ketiga. Tanda yang seringkali membuat seseorang terdiam, lalu berkata dalam hati, "Sekarang aku mengerti, mengapa Allah menundaku selama ini." Tanda ketiga ini bukan sesuatu yang terlihat oleh orang lain, bahkan sering tidak disadari oleh diri sendiri, kecuali oleh hati yang benar-benar jujur. Tanda ketiga bahwa tahajudmu mulai diijabah adalah cara pandangmu terhadap takdir mulai berubah. Bukan takdirmu yang berubah, tetapi caramu memandangnya. Dulu, ketika doa belum terasa jawabannya, kamu mudah bertanya dengan nada kecewa. Kenapa doaku belum dikabulkan? Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku harus melewati semua ini? Namun perlahan, setelah kamu menjaga tahajud, pertanyaan itu mulai bergeser. Bukan lagi, kenapa aku? Melainkan, apa yang sedang Allah ajarkan kepadaku? Perubahan ini sangat halus, namun inilah perubahan yang paling mahal. Karena tidak semua orang mampu menerima takdir tanpa harus membenci keadaan. Dan inilah buah dari doa malam yang didengar langit. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Ayat ini sering kita dengar, namun ayat ini baru benar-benar hidup di hati ketika seseorang melewati tahajud dengan keikhlasan. Sebelum itu, ayat ini hanya terdengar indah di telinga. Setelah itu, ayat ini terasa nyata dalam hidup. Orang yang tahajudnya mulai diijabah, tidak lagi sibuk menuntut hasil cepat. Ia sibuk memperbaiki sikap. Ia mulai paham bahwa penundaan bukan berarti penolakan, bahwa diam bukan berarti Allah tidak mendengar. Justru dalam banyak keadaan, penundaan adalah bentuk kasih sayang. Karena jika semua doa langsung dikabulkan, belum tentu hatimu siap menerimanya. Coba renungkan dengan jujur. Ada doa yang dulu kamu anggap sangat baik, namun jika hari ini Allah mengabulkannya, bisa jadi kamu justru celaka karenanya. Ada keinginan yang dulu kamu kejar mati-matian, namun jika hari ini kamu mendapatkannya, bisa jadi kamu akan semakin jauh dari Allah. Dan disinilah peran tahajud menjadi sangat besar.
Tahajud tidak hanya mendekatkanmu kepada Allah, tetapi juga menyamakan kehendakmu dengan kehendaknya. Doamu mulai berubah, nada permintaanmu mulai melembut. Bukan lagi, "Ya Allah, berikan ini sekarang," melainkan, "Ya Allah, berikan jika ini baik, dan jika tidak, kuatkan hatiku untuk menerimanya." Doa seperti ini tidak lahir dari keterpaksaan. Ia lahir dari hati yang telah melewati banyak sujud dalam sepi. Dan Allah mencintai doa seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni." Perhatikan baik-baik. Allah tidak membatasi doa itu harus dikabulkan dengan bentuk yang kita tentukan. Yang dijanjikan adalah Allah mendengar, Allah merespons, Allah memperhatikan. Dan respons Allah tidak selalu berupa apa yang kita minta, tetapi berupa apa yang paling kita butuhkan. Itulah sebabnya orang yang tahajudnya mulai diijabah tidak lagi mudah iri melihat hidup orang lain. Ia tidak lagi sibuk membandingkan takdirnya, karena ia tahu setiap orang punya jalannya masing-masing. Dan yang paling penting, ia tahu bahwa Allah tidak pernah salah memilih jalan untuk hambanya. Jika kamu mulai bisa berkata, "Ya Allah, aku ridho," bukan karena hidupmu mudah, tetapi karena hatimu sudah kuat, maka itu adalah tanda yang sangat besar. Ridho bukan berarti menyerah. Ridho bukan berarti berhenti berusaha. Ridho adalah keadaan hati yang tetap tenang meski hasil belum terlihat. Dan keadaan ini tidak akan lahir tanpa tahajud yang jujur. Banyak orang rajin berdoa di siang hari, namun hatinya masih penuh protes. Namun orang yang berdoa di malam hari, perlahan hatinya dilatih untuk tunduk. Karena di sepertiga malam, tidak ada yang bisa ditunjukkan kepada manusia. Tidak ada yang bisa dipamerkan, hanya ada kamu dan Allah. Dan di saat itulah Allah membentuk jiwamu. Jika hari ini kamu merasa bahwa kamu tidak lagi mudah marah kepada takdir, bahwa kamu mulai bisa menerima proses, bahwa kamu mulai percaya pada waktu Allah, maka jangan ragu, itu bukan kebetulan, itu bukan sekadar kedewasaan usia. Itu adalah jawaban doa yang sedang bekerja perlahan. Dan ketahuilah, jawaban yang bekerja perlahan seringkali menghasilkan perubahan yang paling bertahan lama. Di bagian terakhir nanti, kita akan membahas tanda keempat, tanda yang sering muncul di waktu yang tidak terduga, namun justru menjadi penutup dari rangkaian jawaban Allah atas tahajud seorang hamba. Tanda yang membuat seseorang akhirnya berkata, "Sekarang aku paham. Allah tidak pernah menunda tanpa alasan." Jika pada bagian-bagian sebelumnya kita berbicara tentang ketenangan, pembersihan, dan perubahan cara pandang terhadap takdir, maka pada bagian terakhir ini kita sampai pada satu tanda yang sering kali datang tanpa disadari. Tanda ini tidak selalu terasa istimewa, bahkan bagi sebagian orang ia terasa sangat sederhana. Namun justru karena kesederhanaannya, banyak orang melewatkannya. Tanda keempat bahwa tahajudmu sedang diijabah adalah kamu tetap bertahan meski tidak ada apa-apa yang bisa dibanggakan. Kamu tidak tiba-tiba menjadi orang yang hebat, tidak selalu merasa kuat, tidak selalu merasa yakin. Namun entah mengapa, kamu tetap bangun, tetap sujud, tetap berdoa. Meski air mata kadang kering, meski hati kadang terasa kosong, meski hasil belum terlihat, inilah tanda yang paling jujur. Karena banyak orang rajin beribadah ketika hatinya sedang hangat, namun hanya sedikit yang tetap bertahan ketika hatinya dingin. Dan justru disitulah Allah menilai. Bertahan di saat semangat ada, itu mudah. Bertahan di saat semangat hilang, itulah ibadah yang sebenarnya. Jika kamu masih menjaga tahajud, meski tidak selalu menangis, meski tidak selalu khusyuk, meski tidak selalu merasakan apa-apa, maka jangan remehkan dirimu.
karena tidak semua orang mampu setia pada sesuatu yang tidak langsung memberi hasil. Kesetiaan seperti inilah yang dicintai Allah. Banyak orang salah paham tentang doa. Mereka mengira doa yang dijawab adalah doa yang hasilnya cepat terlihat. Padahal ada doa yang dijawab dengan kekuatan untuk tetap berjalan. Dan kekuatan ini jauh lebih berharga daripada hasil yang instan. Coba kamu renungkan, apa yang membuatmu tetap bangun di sepertiga malam, padahal tidak ada yang melihat, padahal tidak ada yang memuji, padahal tidak ada yang menjanjikan hasil cepat? Jawabannya sederhana, karena hatimu sudah mengenal Allah. Bukan sekadar mengenal lewat kata-kata, tetapi mengenal lewat pengalaman sujud. Dan pengalaman ini tidak bisa dipalsukan. Orang yang tahajudnya mulai diijabah, tidak lagi menjadikan ibadah sebagai alat tawar-menawar. Ia tidak lagi berkata, "Aku sudah berdoa, mengapa belum diberi?" Ia berkata, "Aku akan tetap berdoa, karena aku membutuhkan Allah, bukan karena aku menuntut hasil." Perubahan niat ini sangat halus. Namun inilah puncak dari perjalanan doa. Ketika ibadah tidak lagi bergantung pada suasana hati. Ketika sujud tidak lagi bergantung pada hasil. Ketika hubungan dengan Allah tidak lagi bersyarat. Di titik inilah Allah mulai mempercayakan hal-hal besar kepada hambanya. Bukan selalu berupa nikmat yang terlihat, tetapi berupa amanah jiwa. Hati yang kuat, hati yang sabar, hati yang tidak mudah runtuh. Dan hati seperti ini tidak akan dibentuk dalam sehari atau 2 hari. Ia dibentuk dari malam-malam panjang, dari sujud yang tidak selalu khusyuk, dari doa yang kadang terasa hampa. Namun justru dari situlah ketulusan lahir. Jika kamu hari ini merasa bahwa tahajudmu tidak selalu indah, bahwa kadang kamu bangun hanya karena kebiasaan, bahwa kadang kamu sujud tanpa rasa apa-apa, maka dengarkan baik-baik. Justru disitulah nilainya. Karena Allah tidak menilai seberapa indah perasaanmu, tetapi seberapa jujur hatimu. Dan kejujuran itu terlihat dari satu hal. Apakah kamu tetap datang meski tidak mendapatkan apapun selain kedekatan? Tahajud bukan panggung. Tahajud adalah tempat pulang. Tempat di mana kamu boleh lelah, tempat di mana kamu boleh rapuh, tempat di mana kamu tidak perlu terlihat kuat. Dan Allah mencintai hamba yang datang apa adanya. Jika hari ini hidupmu masih berat, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa doamu belum dijawab. Karena bisa jadi, jawaban itu sedang membentukmu menjadi orang yang sanggup menerima apapun jawabannya kelak. Ada doa yang jika dikabulkan terlalu cepat akan merusak pemiliknya. Namun ada doa yang jika ditunda akan menyelamatkan pemiliknya. Dan Allah Maha mengetahui mana yang terbaik. Jika kamu masih setia bangun di sepertiga malam, meski hidup belum berubah, itu sendiri sudah menjadi bukti bahwa Allah sedang memegang hatimu. Tidak semua orang diberi kemampuan untuk bertahan, dan kemampuan ini adalah karunia. Maka jangan meremehkan dirimu. Jangan membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Jangan mengukur doa dengan waktu, karena waktu Allah tidak pernah sama dengan waktu manusia. Jika hari ini kamu belum melihat hasilnya, bukan berarti doamu tidak didengar. Bisa jadi hasil itu sedang disiapkan dalam bentuk yang lebih besar, lebih aman, dan lebih tepat. Terkadang Allah menunda agar ketika doa itu dikabulkan, hatimu sudah cukup kuat untuk menjaganya. Dan di akhir bagian ini, izinkan aku mengajakmu melakukan satu hal kecil. Jika kamu sedang menjaga tahajud, meski masih tertatih, meski belum konsisten, meski masih banyak jatuh bangun, jangan berhenti. Tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Cukup buktikan kepada Allah bahwa kamu terus datang. Karena hamba yang terus datang tidak pernah ditolak. Jika kamu merasa video ini seperti sedang berbicara tentangmu, bukan kebetulan kamu menemukannya.
Boleh jadi, ini adalah penguatan kecil agar kamu tidak berhenti di tengah jalan. Tuliskan di hatimu, bukan di komentar. Aku akan tetap datang meski belum mengerti. Dan jika kamu ingin, kamu boleh menuliskan satu kata di komentar. Amin. Bukan untuk dilihat orang lain, tetapi sebagai doa agar Allah menjaga langkahmu di sepertiga malam. Semoga setiap sujudmu tidak sia-sia. Semoga setiap air matamu tidak jatuh tanpa makna. Dan semoga ketika waktunya tiba, kamu akan tersenyum sambil berkata, "Sekarang aku paham, Allah tidak pernah menunda tanpa alasan." Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Semoga Allah memberkahi niat baikmu. Dan semoga kita semua dijaga dalam perjalanan pulang kepadanya.